Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Marvel di video belajar statistika dasar. Dan kali ini kita bakal belajar tentang uji hipotesis satu populasi. Oke, langsung saja ya kita ke pembahasannya. Nah, misalkan seorang guru mengatakan bahwa nilai rata-rata matematika semua siswa kelas 5 adalah 70. Nah, pernyataan tersebut harus diuji secara statistik karena nilai rata-rata yang ia peroleh dari hasil survei adalah sampel. Nah, misalkan lagi divisi penelitian perusahaan lampu menyatakan bahwa rata-rata umur lampu hasil produksi perusahaan adalah 1.500 jam. Pernyataan tersebut harus diuji juga secara statistik karena nilai rata-rata yang dihitung adalah nilai rata-rata statistik bukan parameter. Nah, jadi di dalam statistika ada dua jenis pengujian data. Itu yang pertama uji signifikan. Nah, bertujuan untuk mengukur apakah hipotesis tersebut benar-benar berbeda atau nyata. Pada program SPSS, kata sig merupakan signifikan atau p-value, yang artinya adalah peluang salah menolak H0. Nah, misalnya sig-nya 0,01 nih, artinya kemungkinan salah menolak H0 adalah sebesar 1% atau 0,01, terlepas dari apapun pernyataan H0-nya. Yang kedua, ada uji hipotesis atau uji nilai kritis, bertujuan untuk mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun yang tidak terkontrol atau observasi. Nah, uji hipotesis disebut juga konfirmasi analisis data. Nah, keputusan dari uji hipotesis hampir selalu dibuat berdasarkan pengujian hipotesis nol. Nah, lalu pengujian ini untuk menjawab pertanyaan yang mengasumsikan H0 adalah benar. Daerah kritis dari uji hipotesis adalah serangkaian hasil yang dapat menolak H0 atau untuk menerima hipotesis alternatif atau H1. Oke, jadi kalau dalam hipotesis itu ada dua hipotesis. Yang pertama hipotesis 0 sama H1 atau hipotesis alternatif. Nah, hipotesis 0 adalah pernyataan tentang parameter populasi yang diasumsikan benar sampai pernyataan tersebut dinyatakan salah. Jadi yang dianggap benar itu H0 dulu ya. Nah, lalu hipotesis alternatif adalah pernyataan tentang parameter populasi yang akan benar jika hipotesis 0 dinyatakan salah. Jadi kalau H0 salah, udah pasti H1-nya yang benar nanti ya. Nah, ada contoh hipotesisnya nih. Yang contoh di awal tadi tuh. Misalkan hipotesis klaim perusahaan bahwa rata-rata umur lampu yang diproduksi itu katanya 1.500 jam. Kita tulis H0-nya dengan mu sama dengan 1.500 jam. Dan hipotesis alternatifnya adalah H1 berarti H1 itu berarti kebalikan dari H0. Kalau H0-nya mu sama dengan 1.500, H1-nya mu lebih kecil dari 1.500. Nah, kembali pada contoh penelitian metode pembelajaran A yang sebelumnya juga. Misalkan rata-rata sampelnya adalah 70, maka hipotesis statistiknya adalah kalau yang H0-nya itu sama dengan 70, kalau H1-nya itu lebih besar dari 70. Oke, nah jika H0 ditolak, maka H1 diterima. Artinya metode pembelajaran A dapat meningkatkan kompetensi matematika siswa kelas 5 SD di sekolah dasar X. Jadi misalnya kalau H0-nya ditolak dan H1-nya diterima berarti kan nilainya lebih dari 70. Nah, berarti metode pembelajarannya berhasil meningkatkan kompetensi matematika siswa kelas 5 SD di sekolah dasar X misalnya. Oke. Nah, terus ada juga yang namanya uji dua pihak atau uji satu pihak nih. Nah, kita lihatnya dari tanda H0 dan H1. Kalau H0-nya sama dengan dan tanda H1-nya tidak sama dengan berarti dia ujinya dua pihak. Nah, daerah penolakan atau daerah yang warna merah itu tuh di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, misalnya uji dua pihak tuh yang gambar yang paling kiri nih, yang gambar A. Ya ini tuh dia daerah merahnya ada di kiri sama ada di kanan. Lalu ada uji satu pihak sebelah kiri. Berarti daerah merahnya nanti sebelah kiri nih. Nah, tanda H0-nya itu sama dengan atau lebih besar sama dengan. Tanda H1-nya itu lebih kecil. Nah, daerah penolakannya sebelah kiri ekor kurva. Ini gambar yang kedua, itu kan daerah merahnya di sebelah kiri. Nah, itu berarti uji satu pihak sebelah kiri. Lalu kita lihat yang uji satu pihak sebelah kanan. Itu tuh kalau H0-nya sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Terus tanda H1-nya lebih besar. Terus daerah penolakannya
di sebelah kanan ekor kurva. Nih, kita lihat gambar yang ketiga nih. Daerah merahnya itu atau daerah penolakannya ada di sebelah kanan kurva. Jadi ini adalah uji satu pihak kanan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada yang namanya uji signifikan. Tadi kita udah belajar dua ya, ada uji signifikan sama uji hipotesis. Nah, prosedur untuk pendekatan uji signifikan menggunakan pendekatan p-value. Nah, jadi prosedurnya menggunakan nilai taraf signifikan alfa. Nah, jadi p-value itu adalah asumsi bahwa hipotesis 0 benar. Nah, kalau p-value didefinisikan sebagai peluang bahwa rata-rata sampel lebih kecil dari nilai hipotesis. Jadi, kalau p-value-nya itu lebih kecil dari si alfanya, pasti H0-nya ditolak. Tetapi kalau p-value-nya lebih besar dari si A atau dari si alfa, nah itu nanti H0-nya bakal diterima. Jadi p-value itu adalah tingkat atau taraf signifikan terkecil di mana H0 ditolak. Ya, jadi ingat ya teman-teman semua, kalau p-value-nya lebih kecil dari alfa, itu udah pasti H0-nya ditolak dan H1 diterima. Kalau p-value-nya lebih besar dari alfa, berarti H0-nya udah pasti diterima dan H1 ditolak. Seperti itu. Contohnya nih, ada contoh pada uji pihak kanan dengan alfanya 0,05. Nih, p-value-nya diberikan sebagai luas daerah di bawah kurva normal sebelah kanan ekor kurva. Nah, lihat gambar yang sebelah kiri nih. Jadi kalau misalnya p-value 0,05, berarti daerah merahnya itu sebesar 0,05. Nah, kalau yang uji yang gambar kedua itu uji dua pihak ya. Asalnya alfanya 0,05, tapi kalau uji dua pihak kan alfanya dibagi dua, sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi masing-masing 0,025, kanan juga 0,025 gitu. Nah, selanjutnya uji hipotesis dengan distribusi normal. Jadi untuk mencari luas daerah di bawah kurva normal baku rata-rata sampel F, pertama-tama cari nilai Z untuk nilai yang diketahui dengan rumus sebagai berikut. Nah, jadi rumus untuk mencari Z ya, atau Z hitung, itu tuh sama dengan Z, sama dengan X bar, atau rata-rata dikurang mu, rata-rata juga per sigma X bar. Nah, di mana sigma X barnya itu sigma atau simpangan baku ya, per akar N. N-nya itu adalah ukuran sampelnya. Ya, jadi teman-teman harus ingat rumus ini nih. Z sama dengan X bar dikurang mu per sigma X bar, di mana sigma X bar sama dengan sigma per akar N. Seperti itu ya. Rumus ini wajib dihafal ya teman-teman. Nih, kita masuk ke contoh soalnya nih. Misalnya, perusahaan makanan menetapkan rata-rata lamanya waktu dalam proses pembuatan makanan oleh pegawai baru adalah 90 menit. Supervisor perusahaan tersebut ingin mengetahui jika menggunakan mesin baru, apakah ketetapan tersebut tetap berlaku bagi pegawai baru, katanya. Nah, jadi dipilih sampel sebanyak 20 pegawai baru. Nah, di sini langsung kita tulis diketahui aja ya, kalau ada soal cerita seperti ini. Dipilih sampel sebanyak 20 pegawai baru, berarti N-nya kita tulis 20 nih. Nah, tulis 20. Lalu kemudian dihitung rata-rata lamanya waktu proses pembuatan makanan, hasilnya 85 menit. Nah, ini tuh si X bar karena dia rata-rata sampel. Rata-rata sampelnya X bar sama dengan 85 menit, kita tulis juga diketahui. Terus diketahui simpangan baku populasi 7 menit katanya. Berarti itu tuh sigmanya ya. Sigmanya itu 7 menit, kita tulis juga diketahui. Dan asumsi distribusi populasi normal. Hitung p-value untuk uji rata-rata lamanya waktu proses pembuatan makanan bagi pegawai baru adalah 90 menit. Dan terus buat kesimpulan jika alfanya 0,01. Ini alfa juga kita masukin ke diketahui ya. Alfa sama dengan 0,01. Jadi gimana cara kita membuat kesimpulan dari hipotesis ini? Nah, jadi pertama kita mending bikin H0 sama H1-nya dulu. Kan karena supervisor ingin mengetahui apakah penetapan rata-rata lama proses pembuatan makanan itu tetap 90 menit dengan pegawai baru gitu. Nah, jadi hipotesisnya itu seperti ini. Jadi H0-nya itu 90 menit, H1-nya bukan 90 menit gitu, tidak sama dengan 90 menit. Jadi kan katanya, kata supervisornya
90 menit berarti kita H0-nya sama dengan 90 menit dan H1-nya kebalikan dari sama dengan yaitu tidak sama dengan 90 menit. Gitu. Oke, selanjutnya habis kita bikin hipotesis, kita ke tahap 2 nih. Tahap 2 itu memilih distribusinya. Distribusinya itu normal atau enggak gitu. Nah, karena di sini N-nya itu kan 20. 20 itu kurang dari 30 tetapi datanya berdistribusi normal dan diketahui katanya juga nih dan asumsi distribusi populasinya normal katanya. Maka untuk mencari p-value-nya kita pakai distribusi normal, pakai rumus Z yang tadi ya, yang wajib kita hafal. Nah, habis itu lanjut ke tahap 3. Diketahui alfanya 0,01 dan metode uji hipotesisnya dua pihak ya, karena dia H0-nya sama dengan dan H1-nya tidak sama dengan. Jadi ini dua pihak atau two tail. Nah, jadi rumusnya kita pakai yang ini rumus Z. Z sama dengan X bar dikurang mu per sigma X bar. Kita sebelumnya udah nyari sigma X barnya nih. Sigma X barnya kan sama dengan sigma dibagi akar N. Jadi 7 dibagi akar 20. Jadi sigma X barnya sekitar 1,566. Nah, di situ kita hitung Z-nya. 85 dikurang 90 per 1,566. Jadi sekitar Z yang kita hitung itu min 3,19. Nah, untuk Z yang minus 3,19 itu ternyata alfanya itu 0,0007 katanya. Karena kita ujinya dua pihak berarti dikali 2 tuh si p-value-nya. Jadi habis kita dapat Z hitung, kita cari p-value yang hasilnya min 3,19 itu berapa sih gitu. Nah, didapatkan 0,0007. Jadi 2 dikali 0,0007 itu tuh sekitar 0,0014. Dan si p-value ini 0,0014 dia kan lebih kecil dari 0,01 nih. Dia lebih kecil dari si alfanya. Oke, kita lanjut. Kita lihat nih. Nah, 0,007 ya di sini di kiri dan di kanan. Terus alfanya itu kan dia 0,01 dibagi 2 jadi 0,05 di kiri dan di kanan. Nah, kita lihat si 0,007 itu dia berada di daerah merah. Jadi kalau si p-value-nya ada di daerah merah, otomatis si H0-nya pasti ditolak ya. Gitu. Jadi H1 yang diterima. Maka dengan begitu H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi kesimpulannya tadi kita lihat tuh H0 kan sama dengan 90, tapi H1-nya tidak sama dengan 90. Nah, yang kita terima itu H1 ya, yang tidak sama dengan 90. Gitu. Jadi kita bisa menarik kesimpulan nih. Jadi rata-rata lamanya proses pembuatan makanan untuk mesin yang baru itu bukan 90 menit ya. Jadi H1 yang kita ambil. H1-nya itu kan tidak sama dengan 90 menit. Jadi kita mengambil kesimpulan bukan 90 menit. Gitu ya. Untuk contoh soal nomor 1. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, perusahaan provider telepon telah merekam bahwa rata-rata lamanya panggilan telepon jarak jauh melalui provider perusahaan tersebut adalah 12,44 menit. Kita harus diketahui ya. Itu tuh mu-nya 12,44. Terus pihak manajemen perusahaan ingin mengetahui jika rata-rata lamanya panggilan jarak jauh bukan 12,44 menit. Nah, jadi dipilih sampel secara acak sebanyak 150 panggilan melalui provider perusahaan ini. Rata-ratanya adalah 13,71 menit katanya. Ini yang sampelnya ya. Berarti kalau rata-rata sampel kita terus diketahuinya X bar. X bar itu 13,71. Terus simpangan baku seluruh panggilan adalah 2,65. Kalau simpangan baku seluruh panggilan berarti itu simpangan baku populasi atau sigma. Sigma-nya itu 2,65. Kita tulis juga diketahui. Lalu gunakan taraf atau tingkat signifikan 2%. Nah, 2% itu 0,02 ya. Kita tulis juga nih. Nilai alfanya 0,02. Untuk mengetahui apakah rata-rata semua panggilan jarak jauh melalui provider perusahaan berbeda dari 12,44 menit.
Oke, jadi diketahuinya kita udah tulis semua tadi ya. Selagi kita membaca soal, kita juga sambil harus diketahui. Oke, jadi tahap 1 kita harus apa? Yang pertama, kita harus menentukan dulu hipotesisnya nih. Kan katanya dia mau membuktikan bahwa rata-ratanya itu 12,44 menit atau bukan. Nah, jadi kita H0-nya mu sama dengan 12,44 menit. Dan H1-nya yang kebalikan dari H0. Jadi mu tidak sama dengan 12,44 menit. Gitu ya. Ini cara menentukan H0 dan H1. Oke. Nah, jadi H0 H1-nya itu kan sama dengan nanti disama dengan, otomatis ini nanti kita bakal pakai uji dua pihak ya, teman-teman. Uji di kiri dan di kanan. Nah, tahap 2 nih. Karena simpangan baku populasi diketahui dan N-nya juga 150 itu lebih dari 30, maka datanya mendekati distribusi normal. Jadi kita pakainya rumus Z yang tadi, pakai distribusi normal ya. Oke, kita lanjut ke tahap ketiga. Tanda hipotesis alternatif adalah hal ini menunjukkan uji statistik menggunakan uji dua pihak tuh ya. Jadi kita pakainya uji two-tail, uji kiri kanan. Nah, jadi alfanya juga kalau uji dua pihak itu dibagi dua. Alfanya kan 0,02 dibagi 2 menjadi 0,01. Oke. Nah, pada tabel distribusi normal, kalau alfanya 0,01 itu Z-nya sekitar plus minus 2,33. Jadi di kirinya minus 2,33, di kanannya plus 2,33 ya. Nah, jadi kita gambar nih kurvanya kira-kira gini. Jadi Z-nya itu kan di kiri dan di kanan nih, kita lihat. Z-nya di minus 2,33 dan di 2,33. Habis itu kita cari dulu Z hitungnya, kita hitung dulu. Nah, cara nyari Z hitung kan pakai rumus yang tadi ya, X bar dikurangi mu per sigma X bar. Sigma X barnya kita hitung dulu, 2,65 per akar 150. Ini tuh dari sigma dibagi akar N ya, sama dengan 0,21 sekian katanya. Habis itu kita ngitung Z hitung, katanya dapat 5,87. Nah, jadi kita lihat 5,87 itu ada di mana sih? Kan di sini tuh Z-nya 2,33 nih, sekitar sini. Berarti kalau 5,87 berarti di sebelah kanannya ya. Di sebelah kanan sini jauh banget. Nah, sekitar sini gitu. Dan 5,87 itu berarti kan masuk daerah merah. Nah, kalau masuk daerah merah, itu artinya kita tolak H0 gitu ya. Kalau masuk daerah merah pokoknya kita tolak H0 dan kita ambil H1-nya gitu. Habis itu kita ambil kesimpulan deh kalau H0 ditolak dan H1 diterima. Kita lihat H0 H1-nya nih. Nah, tadi yang kita terima kan H1 ya. H1 itu mu tidak sama dengan 12,44 menit. Gitu. Jadi kita dapat kesimpulan rata-rata semua panggilan jarak jauh melalui provider perusahaan berbeda dari 12,44 menit. Jadi bukan 12,44 menit ya. Tidak sama dengan 12,44 menit. Begitu ya untuk contoh soal nomor 2. Oke, kita beralih ke contoh soal yang ketiga. Yang terakhir ini dia nggak pakai distribusi normal ya. Ini pakai distribusi T. Nah, kita lihat contoh soal nomor 3. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengklaim rata-rata skor nilai ujian nasional berbasis komputer atau UNBK tingkat SMP atau MTS tidak kurang dari 54,57. Nah, seorang peneliti ingin mengetahui apakah klaim tersebut benar. Ia mengambil sampel acak sebanyak 100 siswa kelas 9. 100 siswa berarti dia N-nya kita tulis 100 ya, jadi diketahui. Diperoleh rata-rata skor UNBK-nya 54,02. Berarti X bar-nya kita tulis 54,02. Dan simpangan baku 12,5. Simpangan bakunya ini simpangan baku sampel, makanya kita tulis S, bukan sigma ya. Gunakan pendekatan uji hipotesis dengan taraf signifikan 0,05. Ini alfanya ya, 0,05 itu. Jadi yang pertama yang kita lakuin kan, kita nulis diketahui, kita udah. Selanjutnya kita bikin hipotesis dulu. Nah, kita lihat nih soalnya nih, katanya UNBK tingkat SMP atau MTS itu tidak kurang dari 54,57. Tidak kurang berarti artinya lebih ya. Jadi H0-nya itu lebih dari
54,57. Nah, kalau H1-nya berarti kebalikan. Lebih dari, kebalikannya itu kurang dari ya. Jadi H0-nya itu mu lebih dari 54,57. Kalau H1, mu kurang dari 54,57. Habis kita bikin hipotesis, kita ngapain? Tahap kedua kita milih distribusinya, mau distribusi apa. Nah, tadi kan aku udah ngomong di awal bahwa ini kan distribusinya bukan normal ya. Jadi kita pakainya distribusi T. Nah, kalau distribusi T itu ada yang namanya DF. DF itu N-1. Jumlah sampel dikurangi 1. Jadi 100 kurang 1, 999. DF itu derajat kebebasan ya, degree of freedom. Dan itu tuh N-1, 999. Oke. Tahap ketiga, kita menentukan daerah penerimaan dan penolakan. Kita lihat daerah merahnya di sebelah mana sih, gitu. Nah, kita lihat hipotesis alternatif bertanda kurang dari. Nah, kita lihat nih, tadi H1-nya kan dia kurang dari. Kalau H1-nya kurang dari, dia ujinya satu pihak sebelah kiri ya. Nah, gitu. Jadi daerah merahnya pasti sebelah kiri nanti. Nah, terus maka metode uji statistik menggunakan uji satu pihak kiri dengan alfanya 0,05. Tadi ada di soal ya alfanya. Terus dari tabel distribusi T diperoleh T tabelnya itu min 1,660 kalau alfanya 0,05 dan DF-nya tadi ya, DF-nya 99 dapat T tabel min 1,660. Oh iya teman-teman, kalau mau tahu gimana cara memperoleh T tabel atau Z tabel ada di video belajar sebelumnya ya. Nah, kita lihat nih. Katanya tolak K0 jika T hitungnya kurang dari min 1,660. Karena kalau kurang dari min 1,660 itu di daerah merah kan ya. Nih, kurang dari kan berarti sebelah kiri. Kalau dari sebelah kiri min 1,660, dia pasti masuknya daerah merah. Jadi udah pasti ditolak gitu. Oke, kita lihat dulu nih, T hitungnya berapa sih? Kita lihat rumusnya. T hitung itu rumusnya X bar dikurang mu per S X bar ya. Aku tulis di sampingnya ya. Tadi kita belum nulis rumus yang ini. Oke, kita langsung saja ya. Kalau gitu, nggak usah ditulis lagi. Soalnya mirip-mirip dengan Z hitung juga. Jadi kalau T hitung itu, ini 54,02 itu kan X bar. X bar dikurang mu ya. Mu-nya 54,57 per. Kalau yang tadi Z itu sigma X bar. Kalau T itu S X bar. Dan S X bar itu didapat dari yang atas nih. S X bar itu S dibagi akar N. S-nya itu simpangan baku. Bahan bakunya kan kita tahu 12,5. Terus akar N-nya berarti akar 100. Berarti SX bar-nya 1,25. Terus kita hitung T hitungnya. X bar dikurang mu per SX bar. Sama dengan minus 0,44 katanya. Dan minus 0,44 itu kan dia masih lebih dari minus 1,660 ya. Berarti dia masuknya masih daerah putih nih. T hitungnya itu masuk daerah putih. Makanya kalau masuk daerah putih si T hitungnya otomatis H0 yang diterima ya. Dan H1 ditolak. Nah, tahap 5 membuat keputusan. Karena T hitungnya sama dengan minus 0,44 dan lebih besar dari minus 1,660, maka H0 yang diterima. Nah, H0 itu tadi apa? Kita lihat. Nah, H0 itu tadi mu lebih dari 54,57. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan dengan taraf kepercayaan 95% atau alfanya 0,05 ya. Rata-rata skor nilai UNBK siswa SMP tidak kurang dari 54,57 atau dengan kata lain lebih dari 54,57. Begitu ya. Oke, sekian dulu video belajar statistika dasar hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video belajar selanjutnya.